أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi lutfihi tustarul uyub waz zallat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Fanahmadullaha subhanahu wa ta'ala hamdan yadumu ma dama al-lail wan nahar wa nashkuruhu syukran mazidan la yanqati'u binqita'in nuri wadh dhalam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu a'azzahu bidunihi wa amaddahu bijundihi wa ayyadahu binasrihi. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi al-muznibata bi taqwallahi wa ta'atihi. Ittaqullaha haqqat taqwa fa inna akramal ibad 'inda rabbihil atqa. Qala Allahu jalla wa 'azza fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa qala fi ayatin ukhra innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat as'adakumullah.
Tiada ungkapan yang patut kita utarakan dalam kesempatan yang mulia ini kecuali ungkapan rasa syukur, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang mulia ini, Jumat Sayyidul Ayyam, kita dapat meringankan langkah kita menuju tempat mulia ini guna bersama-sama menunaikan tugas mulia salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan niat, langkah dan amal ibadah Jumat kita diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya dan sahabat-sahabatnya. Kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat as'adakumullah, tema sentral yang akan khatib ketengahkan di siang Jumat ini sekitar mahalnya hidayah iman dan Islam. Karenanya ayo rawat, tumbuh suburkan hidayah Islam dan iman di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat as'adakumullah, dari sekian banyak pembela yang begitu gigih dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paman beliau Abu Talib. Ma'asyiral muslimin, beliau sampai dijuluki dengan hisnu difa'ihil khariji, benteng pertahanan Rasul dari luar. Tatkala kafir-kafir Quraisy datang menghadang dakwahnya Rasul, tampillah paman Nabi Abu Talib membela mati-matian dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tapi apa yang terjadi? Orang yang begitu dekat dengan Rasulullah, yang disebut-sebut sebagai benteng pertahanan beliau dari luar, tatkala kafir-kafir Quraisy datang menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah di akhir hayatnya, justru beliau meninggal tidak dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Indal ihtidar, ketika sakaratul maut akan menjemput, maka di sekitar paman Nabi Abu Talib ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga paman dari Rasulullah Abu Jahal serta salah seorang tokoh kafir Quraisy Abdullah bin Ubay bin Umayyah al-Mughirah. Ma'asyiral muslimin, Nabi begitu berambisi untuk menuntun pamannya Abu Talib agar akhir hayatnya itu diakhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Nabi pun akan lalu mengatakan, asyhad laka biha indallah, aku akan menjadi saksimu wahai pamanku Abu Talib jika engkau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi tampil juga paman Nabi Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abu Talib? Rasulullah terus merayu pamannya agar akhir hayatnya ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi apa yang keluar dari akhir mulut pamannya Abu Talib yang begitu gigih membela dakwahnya Rasul diakhiri dengan mengatakan bahwa kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya, saya beragama seperti agama nenek moyangnya Abdul Muttalib, tidak diakhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nabi Muhammad berduka bersedih, lalu dia beristighfar memohon ampun. Turunlah ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk beristighfar, memohonkan ampun buat orang-orang musyrik. Lalu turun juga ayat yang bunyinya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang begitu engkau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang dikehendaki. Itu artinya apa? Hidayah begitu mahal. Ma'asyiral muslimin, ada cerita lebih menarik lagi. Cerita dialog seorang ulama Habib Quraisy bin Qasim bin Baharun dari Cirebon.
ketika dia akan berangkat ke Yaman thalabul ilm, dia satu pesawat dengan seorang perempuan asal Jerman, Anna Maria Schimmel. Masyiral muslimin, ini terjadi di tahun 1996. Pesawat yang nanti transitnya itu di Jordania. Masyiral muslimin, di perjalanan Habib Quraisy bin Baharun berdialog dengan Anna Maria Schimmel, seorang perempuan yang asal Jerman, dosen terbang di Indonesia, tepatnya di UIN. Masyiral muslimin, bermula dari pertanyaan sekitar siapa Habib Quraisy bin Baharun. Ditanya melihat penampilan Habib Quraisy bin Baharun, ditanya oleh Anna Maria Schimmel dengan bahasa Arab yang begitu fasih. Man anta? Siapa engkau? Dijawab, ana Quraisy. Wa min aina anta? Dari mana kamu berasal? Dia mengatakan, ana Indonesi. Dirubah bahasanya oleh Anna Maria Schimmel dengan bahasa Indonesia yang begitu halus. Ditanya lagi, wa min aina Indonesia? Di mana kamu Indonesia? Dijawab, saya ana min Jawa. Maka berubah lagi Anna Maria Schimmel bertanya kepada Habib Quraisy bin Baharun dengan bahasa Jawa yang begitu halus, sampai kadang-kadang Habib Quraisy tidak mengerti saking halusnya bahasa yang keluar dari mulut Anna Maria Schimmel. Kemudian diketahui bahwa Anna Maria Schimmel menguasai 11 bahasa asing, Arab, Inggris, Perancis, Jerman dan lain sebagainya, dan menguasai 20 bahasa daerah di Indonesia. Ma'asyiral muslimin, dialog berlanjut ke ranah-ranah agama. Ma'asyiral muslimin, ketika masuk ke ranah-ranah agama, dari mulut Anna Maria Schimmel keluar ayat-ayat suci Al-Quran dengan begitu fasih dan lancar. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Habib Quraisy bin Baharun baru tahu bahwa Anna Maria Schimmel hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis yang termaktub di dalam buku Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin. Bahkan bukan cuma itu, untuk menopang pemahamannya akan tafsir-tafsir Al-Quran, Anna Maria Schimmel hafal isi tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Anna Maria Schimmel juga gandrung akan tasawuf. Dia baca Ummu Kutubit Tasawuf, induk buku tasawuf yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, 4 jilid. Bahkan orang ini sampai 50 kali hatam. Masyiral muslimin, satu dari sekian banyak bab yang menarik tentang Ajaibul Qulub dihafal oleh Anna Maria Schimmel. Singkat cerita, pesawat landing, begitu pesawat landing, semua penumpang menurunkan barang-barang yang bawaannya yang ada di kabin, dibantu oleh Habib Quraisy perempuan tadi karena sudah cukup lanjut usianya, 65 sampai 70 tahun. Tapi begitu Anna Maria Schimmel menundukkan tubuhnya untuk mengangkat tasnya dari pakaian yang syar'inya tadi, yang berkerudung tadi, muncul kalung salib. Kaget Habib Quraisy bin Baharun, tapi segera diredakan oleh Anna Maria Schimmel. Kita istirahat, nanti setelah kita makan saya akan lanjutkan dan saya akan terangkan mengapa kalung salib ini ada di leher saya. Singkat cerita, setelah istirahat mereka bertemu di ruang lobi sambil menyantap makanan. Lalu perempuan tadi mengatakan, kalung ini adalah kalung pembelian ibunda saya. Ibunda saya adalah Kristiani. Saya tertarik dengan berbagai agama. Saya pelajari Yahudi, saya pelajari Nasrani, saya pelajari Hindu, Buddha, dan saya begitu tertarik dengan Islam. Karenanya saya hafal Al-Quran, saya hafal ribuan hadis yang termaktub di dalam buku Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram. Dan untuk menopang pemahaman saya akan Al-Quran, saya pun hafal tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti wal Mahalli. Dan saya juga punya kecenderungan tasawuf yang begitu kuat, maka saya baca Ihya Ulumuddin. Lebih jauh, Habib Quraisy bertanya, lalu ibunda ini agamanya apa? Masyiral muslimin, ketika ditanya ibunda Anna Maria Schimmel agamanya apa, dari mulutnya keluar kata-kata, saya
tidak beragama. Saya ateis. Masyarul muslimin, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, baca tasawuf, bahkan dari induk buku tasawuf tulisan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Tapi hidayat belum juga menyeruak ke dalam dada ana Maria Skimmel. Ini artinya apa? Bahwa hidayah itu begitu mahal buat kita semuanya. Kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk berislam, beriman, tanpa harus menghafal Al-Quran, tanpa harus menghafal ribuan hadis. Karenanya ayo jaga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hidayah iman dan hidayah Islam ini. Lalu bagaimana cara kita menjaga hidayah iman dan Islam? Kiat-kiatnya diantaranya, perbanyaklah berzikir kepada Allah dan terus menerus lakukan zikir di siang dan di malam hari. Yang kedua, bacalah sering-sering ayat-ayat suci Al-Quran. Kewajiban kita sebagai muslim akan Al-Quran ada 6. Qiraatuhu wa hifdhuh. Kita baca Al-Quran jika memungkinkan kita hafal. Yang kedua, kita tartil, kita baca dengan suara yang indah. Dan yang ketiga, kita lakukan Al-Quran jika kita punya potensi untuk melakukan Al-Quran dengan baik. Yang keempat adalah kita tadaburi makna Al-Quran. Yang kelima adalah al-amal bil Quran. Kita amalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Dan yang keenam adalah ta'limuhu lil ajyal al-muslimah. Kita ajarkan Al-Quran buat generasi-generasi setelah kita. Bukankah Rasul bersabda, fa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kemudian yang lain untuk menjaga dan menumbuh suburkan iman dan Islam di dalam dada kita, jaga salat-salat fardu kita, hafidhu ala sholawat. Bahkan jaga salat-salat fardu kita dengan senantiasa menunaikannya secara berjamaah. Kemudian yang terakhir, untuk menjaga dan menumbuh suburkan iman dan Islam di dalam dada kita semuanya, perbanyaklah salat sunnah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, hidayah itu mahal. Ayo tumbuh suburkan, perawat hidayah yang sudah bersemayam di dalam diri dan dada kita semuanya. Mudah-mudahan tatkala nanti ajal datang menjemput, kita diwafatkan ala kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga kita dipersiapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allahumma ya Rabb, lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu wa ilaika ya Rabb yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Fa ahlun ya Rabb anta an tuhmad wa ahlun ya Rabb anta an tu'bad wa anta ya Rabb ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu fima naha wa zajar wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة